Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Difta, channel yang membahas tentang seputar dunia psikolog. Untuk video kali ini teman, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang pastinya sangat recommended untuk dilihat, yaitu 4 jenis gangguan kesehatan mental dengan perilaku kompulsif. Namun sebelum kita bahas apa saja sih jenis gangguan kesehatan mental dengan perilaku kompulsif tersebut, jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel kesayangan kita ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Gangguan mental dengan perilaku kompulsif adalah kategori gangguan psikologis yang seringkali menciptakan tantangan signifikan dalam kehidupan individu yang terkena dampaknya. Perilaku kompulsif mengacu pada tindakan atau ritual yang dilakukan berulang kali tanpa bisa dikendalikan, seringkali sebagai respon terhadap ketegangan, kecemasan, atau obsesi yang mengganggu. Maka pada video kali ini teman, kita akan menjelajahi berbagai jenis gangguan mental yang sering menyertai perilaku kompulsif dan memberikan wawasan kepada kalian semua tentang bagaimana setiap gangguan ini dapat mempengaruhi individu, serta bagaimana penanganan yang efektif dapat membantu dalam mengelola gejala-gejalanya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara perilaku kompulsif dan gangguan mental, maka kita dapat meraih pandangan yang lebih holistik dan empati terhadap tantangan yang dihadapi oleh individu yang terkena dampaknya. Berikut adalah sejumlah jenis gangguan kesehatan mental dengan perilaku kompulsif. Di posisi pertama, ada Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan obsesif kompulsif atau OCD mempunyai pola pikiran dan ketakutan yang tidak diinginkan atau obsesi, sehingga membuat penderitanya melakukan perilaku dengan pikiran yang berulang atau kompulsif. Obsesif kompulsif ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa mengakibatkan tekanan yang signifikan. Penderita OCD mungkin telah mencoba untuk mengabaikan atau menghentikan obsesinya tersebut, akan tetapi hal tersebut hanya akan meningkatkan tekanan dan kecemasan. Pada akhirnya, mereka merasa terdorong untuk melakukan perilaku kompulsif untuk meredakan stresnya. Walaupun telah berusaha untuk mengabaikan atau menyingkirkan pikiran atau dorongan yang mengganggu, pikiran atau dorongan tersebut terus muncul kembali. Hal inilah yang mengarah pada perilaku yang lebih ritualistik, lingkaran setan OCD. Gangguan OCD dengan perilaku kompulsifnya terlihat ketika penderita yang kerap membuat aturan atau ritual untuk diikuti dapat membantu mengendalikan kecemasannya ketika memiliki pikiran obsesif. Dorongan tersebut berlebihan dan seringkali tidak terkait secara realistis dengan masalah yang ingin diperbaiki. Contoh tanda dan gejala paksaan meliputi mencuci tangan hingga kulit menjadi kasar, memeriksa pintu berulang kali untuk memastikannya terkunci, memeriksa kompor berulang kali untuk memastikannya sudah mati, menghitung dengan pola tertentu, mengulang-ulang doa, kata atau frase dalam hati, sampai mengatur barang-barang kaleng agar menghadap ke arah yang sama. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu autisme. Gangguan spektrum autisme atau ASD merupakan gangguan perkembangan yang disebabkan oleh perbedaan pada otak. Penderita autisme seringkali mempunyai masalah dengan komunikasi dan interaksi sosial, serta perilaku atau minat yang terbatas atau berulang. Orang dengan ASD juga kemungkinan mempunyai cara belajar, bergerak, atau memperhatikan yang berbeda. Gangguan autisme ini pun mempunyai keterkaitan dengan perilaku kompulsif, dan ini adalah hal yang umum terjadi pada penyandangnya meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Perilaku kompulsif bisa dikaitkan dengan bagaimana penderita gangguan autisme menangani stres dalam kehidupannya, atau bisa juga beberapa orang dengan gangguan autisme terlibat dalam tindakan ini karena kondisi yang bersamaan dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Perilaku kompulsif teman, pada autisme ialah tindakan yang dilakukan atau diulangi oleh mereka sebagai respon terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Ini adalah gerakan reaktif tetapi tidak mengubah situasi dengan cara apapun. Ini mungkin nampak seperti misalnya dengan mereka melambaikan tangan, menjentikan jari, bergoyang, berputar atau melompat, menarik rambut, dan lain sebagainya, atau bahkan bisa membenturkan kepala ke dinding.
Para peneliti mengatakan bahwa penyandang autisme menggunakan berbagai perilaku sebagai respon terhadap satu pemicu. Misalnya ketika mereka berada di ruang yang penuh dengan suara keras, mereka mungkin mendorong jari-jari mereka ke telinga mereka atau berteriak keras, atau membenturkan kepala mereka ke dinding. Para ahli mengatakan bahwa beberapa orang dengan autisme tidak melihat perilaku mereka sebagai hal yang tidak biasa atau aneh. Mereka bahkan mungkin menganggapnya sebagai respon yang membantu terhadap dunia di sekitar mereka. Dorongan untuk bergerak ini disebut dengan berbagai macam nama, termasuk perilaku berulang, perilaku menenangkan diri atau stimming. Banyak penyandang autisme yang melakukan tindakan ini. Bahkan ketika dokter berusaha menemukan autisme pada pasien yang masih muda, mereka mencari bukti dari dorongan-dorongan tersebut. Selanjutnya, jenis anxiety disorder. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum melibatkan kekhawatiran yang terus-menerus dan berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kekhawatiran dan ketegangan yang berkelanjutan ini dapat disertai dengan gejala fisik seperti kegelisahan, perasaan gelisah atau mudah lelah, kesulitan untuk berkonsentrasi, ketegangan otot, ataupun masalah tidur. Gangguan kecemasan secara umum ini mempunyai keterlibatan dengan gangguan OCD, meskipun gangguan OCD bukan termasuk jenis gangguan kecemasan. Penderita OCD dengan gangguan kecemasan mengalami pikiran mengganggu yang sangat teratur yang bisa menyebabkan kekhawatiran berlebihan atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Malahan para ahli menggambarkan kecemasan ini sebagai keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa depan, yang berarti mereka yang mengalami gangguan kecemasan seringkali secara psikologis dan perilaku mempersiapkan diri untuk kejadian di masa depan yang mereka perkirakan akan menjadi ancaman. Sementara itu, orang dengan OCD dan kecemasan dapat merasakan ketakutan yang intens tentang situasi atau objek tertentu. Mereka mempunyai OCD lebih terpengaruh oleh pikiran, gambaran atau dorongan perilaku yang berulang yang menyebabkan mereka cemas. Mereka akan merespon pikiran atau dorongan yang berulang ini dengan melakukan ritual berulang-ulang seperti mencuci tangan atau memeriksa objek. Selanjutnya, jenis Tourette Syndrome. Sindrom Tourette atau lebih dikenal sebagai Tourette Syndrome atau TS adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan tics, yaitu gerakan atau suara yang dilakukan berulang kali dan sulit untuk dikendalikan. Tics yang muncul pada TS dapat berupa tics motorik, seperti mengedipkan mata atau menggeleng-gelengkan kepala, serta tics vokal, seperti bersiul atau mengeluarkan kata-kata tertentu. Gangguan ini sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat terus berlanjut sampai dewasa. Perilaku kompulsif juga menjadi bagian dari gejala TS atau muncul bersamaan. Beberapa individu dengan TS dapat mengalami perilaku kompulsif seperti menghitung, mengulang kata-kata, atau menyentuh sesuatu berulang kali. Ini terkait dengan konsep gangguan obsesif kompulsif atau OCD yang seringkali berkaitan dengan TS. Namun teman, tidak semua orang dengan TS mengalami perilaku kompulsif, dan tidak semua orang dengan OCD mengalami tics. Kedua gangguan ini, TS dan perilaku kompulsif, dapat bersifat komorbid, yang berarti mereka dapat muncul secara bersamaan dalam satu individu. Namun, kaitan antara keduanya masih menjadi area penelitian yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Itulah teman, 4 jenis gangguan kesehatan mental dengan perilaku kompulsif yang bisa kami bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.